Perkenalkan, nama saya Devriananta Praninangin. Saya dari kelas 2B Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat dalam rangka pengerjaan atau pelaksanaan ujian tengah semester mata kuliah struktur data tahun 2024-2025 semester genap atau semester 2. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai instruksi atau soal UTS yang saya laksanakan. Oke, ya, ini adalah instruksi atau soal UTS yang kami laksanakan. Secara simpel, nomor 1, kita diminta untuk membuat program yang dapat mengkonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh linked list menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Biner yang direpresentasikan dalam linked list itu dirancang sedemikian rupa sehingga bit terkecil disimpan pada not pertama atau sebagai head, dan bit terbesarnya disimpan pada not terakhir. Itu mungkin maksudnya tuh bit terkecil itu berarti jadi dalam biner itu kan ada urutannya tuh, bitnya dari kanan itu dari yang paling kecil yaitu 2/0 sampai ke sebelah kirinya itu 2/1, 2/2, 2/3 dan naik terus. Jadi kalau normalnya tuh, biner normalnya tuh dari kanan ke kiri tuh, yang terkecil sampai terbesar. Tapi dimintanya di instruksi TS ini, dimintanya adalah dia menjadi head yang paling kecil tuh. Nah, sampai yang paling besar semakin ke kanan, semakin terus gitu. Karena dalam linked list head ke tail itu dari kiri ke kanan gitu. Jadi di dalam linked list tertulisnya dari kiri ke kanan. Jadi seperti itu nomor 1. Untuk yang nomor 2, kita diminta untuk membuat program menggunakan stack. Stack ini adalah struktur data LIFO, last in first out, ya. Dimana data yang dimasukkan pertama akan menjadi data terakhir yang sebagai outputnya gitu. Last in first out, ya. Data terakhir yang dimasukkan akan menjadi data pertama saat ditampilkan gitu loh. Untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Jadi sistem ini juga nomor 2 ini membuat program yang mengkonversi bilangan desimal menjadi heksadesimal menggunakan stack. Kuncinya menggunakan stack, ya. Di nomor 3, membuat hidup penjelasan sederhana dari program yang telah dibuat seperti yang saya lakukan sekarang. Lalu membuat zip file. Dengan catatan tidak boleh menggunakan library, vektor, dan stack. Oke, lanjut saja kita ke bagian kodenya. Ini yang nomor 1. Salah guys. Mulai dari sini. Ya, include iStream seperti biasa using namespace std itu untuk supaya tidak terus-terusan mengetik std setiap barisnya, ya. Include iStream untuk bisa menggunakan input outputnya, cout in. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat struktur node dalam linked list. Struktur yang saya bikin namanya node. Dalamnya ada integer bit, ya, dan node next alias pointer ke node berikutnya. Oke. Jadi di sini hanya ada satu data, yaitu bit aja di setiap simpulnya, ya. Di setiap simpulnya ada satu data aja. Lalu ini adalah fungsi untuk menambahkan node baru, ya. Untuk menambahkan node baru di akhir linked list. Jadi nambahinnya tuh ke belakang gitu maksudnya, bukan nambahin ke depan, ya. Lalu ini kita pakai void, ya. Void itu berarti fungsi tanpa pengembalian nilai. Void tambah node namanya, nama voidnya. Lalu di sini ada node, ada reference, lalu ada head. Ini tuh maksudnya adalah, jadi fungsi tambah node ini menerima pointer head yang menunjukkan node dalam bentuk referensi. Ini reference dalam bentuk referensi. Karena ada referensi ini, kita bisa fungsi ini bisa mengubah langsung nilai asli dari pointer head yang ada di luar fungsi, ya. Walaupun dari dalam fungsi dilakukannya, diubahnya itu dari dalam fungsi, yaitu fungsi ini. Karena void itu kan, itu sebenarnya kalau kayak benar-benar di luar atau di dalam gitu. Kalau di dalamnya di dalam, kalau di luar, begitu void. Jadi harus ada itunya, kayak yang menyatakan bahwa kita bisa, kalau kita ngerubah ini berarti ngerubah secara yang lainnya di luarnya itu juga berubah gitu loh. Makanya bakal berubah. Karena kita bakal ngotak-ngatik head di sini. Oke. Kita bakal ngotak-ngatik head di bagian tambah node ini. Lalu di sini ada integer nilai, ya. Di sini ada integer nilai yang artinya nanti kalau kita mau menambahkan node, kita akan ketik tambah node buka kurung head, nilai, ya. Nilainya berapa? Kita mau masukin apa nih? Nilai di sini maksudnya binernya, ya, anggota binernya. Misalnya 1, 0, 1, 0. Jadi cuma ada 1 atau 0 doang, ya. Nah, nilai ini akan nanti jadi data bit nih, jadi data bit. Jika di sini dulu. Node baru. Jadi kita bikin simpul pointer baru
ya, yaitu new node. Tapi kita mendeklarasikannya agak beda yang sama yang akan Teteh ajarin. Jadi kita mendeklarasikan seperti ini. Nah, bentuk ini tuh sama aja dengan jika kita menulisnya node baru, strip lebih besar, bit sama dengan nilai. Terus bawahnya lagi node baru, strip lebih besar, next sama dengan 0ptr. Itu sama aja penulisannya kayak gitu. Jadi nilai ini untuk masuk ke bit ya, yang ada di strip node, dan 0ptr masuk ke sebagai next. Nah, jadi dibuatlah node baru dengan nilainya yang kita input di sini saat dipanggil ya kan. Lalu 0ptr ini sebagai next, seperti itu. Jadi sama aja. Ternyata penulisan begini lebih singkat dan lebih ringkas gitu kan. Oke, di bagian ini kita akan mengecek apakah headnya masih kosong. Kalau headnya masih kosong, artinya belum ada node baru, belum ada node-nya, belum ada simpul. Nah, dibuatlah head sebagai node baru. Nah, jadi ini untuk yang awal-awal. Dan return. Jadi kalau head masih kosong, dibuatlah node baru, jadi head itu adalah node baru. Dan return berarti langsung ulang lagi ke sini. Udah langsung kelar kalau dia baru pertama kali diisi. Return langsung kelar. Headnya udah node baru gitu kan. Baru yang kedua, kalau mulai tambah node yang kedua, baru dia masuk ke sini. Sudah ditambahkan lagi kan berarti kan. Berarti dia yang kedua ini juga nilainya dan 0ptr itu next-nya. Jika tidak ada data nih kan, cari node terakhir. Node terakhir berarti yang ini kan, head yang node baru kan masih sebagai head. Jadi kita bikin variabel temp namanya. Head itu dimasukkan ke dalam temp dulu, baru jika atau ketika temp selanjutnya dari next itu next dari head bukan 0ptr, maka temp diubah menjadi temp next. Temp next itu berarti selanjutnya dari temp gitu ya, yang ditunjuk oleh temp siapa selanjutnya. Nah, sedangkan head next-nya itu kan, head next itu yang jadi head itu kan masih node baru ini, masih 0ptr dia kan, berarti dia nggak pakai gini, dia nggak masuk ke sini, berarti langsung gini temp next. Karena tempnya udah dijadiin head ya kan, berarti sama aja head next sama dengan node baru. Dijadikanlah head next itu node baru guys. Nah, jadi setelah muncul head dan ada data kedua yang node baru juga, dibikin head itu lanjutannya ke node baru. Nah, lalu yang ketiga, misalnya kita masukin lagi yang ketiga nih, misalkan kita masukin yang lagi yang ketiga. Nah, maka kalau yang ketiga berarti tempnya dijadiin head dulu, oke. Temp next berarti setelah head itu udah nggak kosong lagi kan, udah nggak 0ptr, udah nggak pointer kosong ya kan. Masuklah ke sini. Ini kan kalau bukan 0ptr, tapi ya ini sekarang tempnya udah bukan 0ptr headnya. Temp sama dengan diubah jadi temp ke next. Nah, temp next-nya itu saat ini masih node baru kan. Nah, dicek lagi lah. Node baru selanjutnya, node baru ini dibikinnya itu di node baru yang kedua ini kan, yang kedua ini tadi dia 0ptr bukan? Dia 0ptr bukan? Masih yang kedua masih 0ptr. Jadi masih 0ptr, belum nyambung ke yang ketiga. Ini mau disambungin. Karena masih 0ptr ini nggak dijalankan, tinggal yang ini. Nah, jadi node yang kedua itu disambungin lagi next-nya ke node yang paling baru, yaitu yang baru atau yang ketiga gitu, data yang ketiga dan seterusnya, begitulah. Jadi node baru gitu kan. Jadi udah 3 data dan akhirnya 0ptr juga pasti 3 gitu loh. Nah, lanjut ke void tampilkan link list ya. Void tampilkan link list node head berarti sama aja seperti tadi ya. Menerima head yang menunjuk ke node ya. Head ini menunjuk ke node, pointer head menunjuk ke node. Oke. Nama fungsinya tampilkan link list, void pakai void berarti tanpa pengembalian nilai. Pertama-tama di cout-kan dulu link list binder. Nah, di sini untuk menampilkan link list terlebih dahulu ya, saya tambahin begitu. Seperti biasa ini mah. Jadi dipakai juga pointer temp ya. Temp ini dijadikan head ini dijadikan temp, head dijadikan temp. Lalu ketika head bukan 0ptr artinya pas headnya ada, headnya nggak kosong gitu loh. Ketika simpulnya nggak kosong, maka tampilkan temp bit atau head bit. Ini tanda aja supaya nyambung gitu kan. Supaya ini kan cout ya. Tanda aja nih supaya penambah ya. Lalu tempnya berubah menjadi simpul selanjutnya gitu loh. Dari kan tempnya head. Berarti kalau head next kan berarti data kedua gitu. Bit kedua ya. Lalu cout 0. Ya ini untuk supaya tambahan aja biar rapi lah sama ini juga nih. Selanjutnya adalah ini fungsi pakai integer berarti dengan pengembalian nilai ya. Jadi konversi binder ke desimal itu di dalam program ini ada 2 cara. Yang pertama ada cara iteratif. Iteratif itu artinya cara menyelesaikan masalah dengan perulangan ya, dengan perulangan atau loop. Misalnya pakai for, while gitu kan. Nah, ya ini pakai perulangan jadinya guys. Itu cara iteratif namanya atau iterasi gitu. Lalu yang kedua ada rekursif. Nanti saya jelaskan. Sekarang iteratif dulu. Konversi bilangan binder ke desimal dengan iteratif namanya. Saya bikin nama fungsinya seperti ini. Not head lagi, oke. Kita buat integer desimalnya awalnya 0 dulu. Nilai awalnya desimalnya itu 0. Yang nantinya bakal bertambah ya kan. Integer pangkat 2
kita bikin awalnya 1 ya. Kita bikin awalnya 1. Kenapa? Karena 2,0 itu 1. Nah, dan nantinya di itu tuh kelipatan kali 2 gitu. Ya kan? Jadi kan biner itu kalau dari kanan tuh kan 1, terus di 1 dikali 2, 2 kali 2, 4 gitu kan. 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Jadi kita bikin nilai awalnya 1. Ya. Oke. Baru note temp, bikin lagi temporary atau sementara ya. Kan jadi temporary. Ini telusuri link list ya namanya. Maksudnya tuh telusuri itu dibaca dulu link list yang udah dimasukkan tadi. Dijadikan temp. Nah, jika temp bukan null PTR, jika temp tidak kosong atau udah ada datanya atau udah ada binernya bitnya. Nah, di sini mulai untuk konversi desimal ditambah sama dengan temp bit dikali pangkat 2. Desimal ditambah sama dengan ini maksudnya adalah desimal sama dengan desimal itu sendiri ditambah temp bit dikali pangkat 2. Ya kan? Bitnya dikali pangkat 2. Nah, pangkat 2 yang pertama itu masih 1 kan. Itu guys. Oke. Nah, selanjutnya supaya pangkat 2-nya setiap itu bertambah, jadi dikali 2 gitu. Nih, pangkat 2 dikali sama dengan 2. Artinya pangkat 2 itu sendiri dikali 2. Pangkat 2 sama dengan pangkat 2 itu sendiri dikali 2. Nah, jadi bertambah gitu kan. Lalu tempnya berubah menjadi selanjutnya dari temp selanjutnya temp gitu. Nah, baru balik lagi ke sini, while lagi. Dicek lagi apakah null PTR dia. Nextnya ini apakah null PTR? Next temp yang sebelumnya? Enggak, bukan. Udah data kedua gitu misalnya. Jadi itulah ya. Nah, selanjutnya ada return desimal. Ini lain maksudnya pengembalian nilai, yang artinya desimal ini akan dikembalikan gitu loh. Jika fungsi ini dipanggil atau diketik gitu kan, dipanggil gitu dalam cout, di cout ya. Jika cout terus fungsi ini gitu. Aduh, pindah. Jika cout fungsi ini, yang muncul adalah nilai desimal yang direturnin. Itulah yang namanya pengembalian nilai. Oke. Nah, sedangkan yang rekursif, ini metode kedua rekursif nih. Rekursif ini berarti cara menyelesaikan masalah dengan memanggil fungsi itu sendiri gitu, dirinya sendiri gitu. Jadi ada rumus, dia pakai di dalam rumus itu dia pakai rumus dia lagi gitu. Itu namanya rekursif. Jadi konversi ini bisa pakai rekursif, bisa pakai iteratif. Ini nama fungsinya, pakai integer juga, artinya pengembalian nilai. No, ada returnnya, terus yang di return adalah ini. Di sini adalah kondisi untuk base case-nya gitu, base case. Jadi dia berulang terus memanggil dia sampai head-nya itu menjadi null PTR return. Nah, jadi dia mereturn nih. Yang di return adalah nilai head bit, berarti bitnya dikali pangkat 2 ditambah fungsi dia lagi. Jadi dia ngecek lagi apakah ininya headnya null PTR. No. Jadi dia ada not head dan integer pangkat 2. Jadi di sebelah kanan koma ini ada pangkat 2 lah, nilai pangkat 2. Nah, pas dia dipanggil lagi dalam fungsinya, pangkat 2-nya dikali 2. Jadi nilai pangkat 2 itu sama dengan pangkat 2 dikali 2. Nah, jadi berubahlah dikali 2 artinya gitu loh. Jadi pangkat 2-nya akan berubah nilainya dikali 2 dikali 2. Nantinya di dalam konversi biner ini, di dalam fungsi ini dia dipanggil lagi ya kan, sampai headnya jadi null PTR gitu loh. Makanya di return sampai headnya null PTR, karena nggak ada ya kan. Oke, ditambah 0 jadi udah kelar. Nah, begitulah cara rekursif. Jadi di rekursif ini dipanggil lagi yang jadi kan udah head next nih, udah berubah, yang awalnya head jadi head next. Yang selanjutnya gitu maksudnya, not baru berarti not baru dikali pangkat 2 lagi, yang udah dikali 2. Nah, terus kan dikali 2 dikali 2. Dan biner itu tergantung. Jadi biner itu kan 1010 itu artinya menurut saya ya, itu artinya biner itu angka yang menyatakan false atau true aja gitu loh. Jadi false true. Jadi kalau 1 itu true, kalau false no. Berarti kalau true itu maksudnya oh berarti biner ini desimalnya itu memakai bit yang ini gitu loh, 1 gitu. Di 2,01 gitu kan. Berarti dia ada nilainya 1 gitu loh. Jadi itu menurut saya cuma false true aja tuh bilangan biner itu. Yang menyatakan bahwa dia tuh di bit segitu ya ada gitu. Pakai 1 nggak, pakai 2,2 nggak gitu. Oke, udah lanjut ke integer main atau fungsi utama ya. Di fungsi utama jelas kita buat dulu not head-nya sebagai null ya. Karena awal-awal tuh nih untuk tambah not head-nya sebagai null PTR. Pasti ada bertanya-tanya kan, kenapa bisa begitu? Kok bisa langsung begini? Emang head-nya udah ditentuin udah di in main. Nah, dia paling pertama di in main atau fungsi utama dinyatakan bahwa di awalnya tuh null PTR. Lalu ada angka bit ya, angka bit. Sini cout masukkan bit satu persatu hanya 0 atau 1 dan akhiri dengan selain 0. Oke? Akhiri dengan selain 0 itu kuncinya. Jadi nantinya tuh akan muncul ini. Nah, dia akan langsung handle, langsung ke bawah. Dia ada perulangan nih. Jadi kita masukin satu persatu, beneran satu persatu. Misalnya seperti ini. Misalnya kita mau nyari binernya 6 itu kan 110. Tapi kita masukinnya dari kanan ya guys ya, dari bit terkecil. 0, 1, 1,
Nah, satu persatu itu bisa dipisah-pisahin dengan spasi atau enter. Bisa di spasi kayak gini, enter. Oh ya, lupa, diakhiri dengan angka selain 1 atau 0. Nah, 011 ya. Ini dari yang terkecil, bitnya terkecil sampai yang terbesar. Hasilnya benar kan 6, karena 2,1, 2,0, 2,1, 2,2. 2,1 itu 2, 2,2 itu 4, jadi 2 tambah 4, 6. Nah, dan ada cara kedua, yaitu caranya di enter. 0, 1, 1, enter, 6, atau 9 lah gitu. Nah, jadi selain 1 dan 0 ya, jadi 6, bisa begini. Jadi begitu. Kenapa kita dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri masukinnya? Karena di dalam itu tergantung dari pendeklarasian ininya, tambah notnya. Nih tambah notnya ya. Tambah notnya itu kita setiap menambahkan nilai, kita menjadikan itu sebagai yang terkecil itu. Yang pertama itu sebagai yang terkecil, dan terus ke kanan gitu. Jadi kita dari depan itu yang ngisi nilainya, sehingga kita seperti ini deh jadinya. Jadi sebenarnya sama aja tuh kayak pengubahan 6 ke binernya seperti apa. Misalnya, coba bayangkan ada 6. Kan kalau mau konversi ke biner tuh dibagi 2 kan. 6 dibagi 2 itu 3, sisanya 0, ya kan? Ketemunya 0 dulu kan? Ketemunya 0 dulu. Terus 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Terus 1 dibagi 2, hasilnya 0, sisanya 1. Nah, udah ketemunya 0, 1, 1, berurutan 0, 1, 1. Tapi kalau biner dalam kalimat Indonesia, penulisannya dari bawah ya kan, 1, 1, 0. Jadi saya rancang sedemikian rupa supaya dia dimasukinnya tuh sama seperti saat mengkonversi dari 6 ke biner gitu, dari desimal ke biner gitu. Jadi dia ketemunya dari 0, 1, 1 dulu kan, baru dijadikan biner sebagai biner menjadi 1, 1, 0 gitu guys. Jadi kalau misalnya suatu bos gitu nyuruh kita, woi pakai program ini, nyari desimalnya biner 1, 1, 0, kita masukinnya dari kanan, 0, 1, 1 begitu. Nah. Oke. Nah, sudah begitu ya. Gimana caranya supaya begitu? Kita pakai while true. Jadi kondisinya selalu benar selama kita mengenter. Jadi udah benar terus nih. Selama kita mengenter atau spasi itu udah dianggap true, lalu masukkan angkanya yang kita masukin ke angka bit, ya kan? Nah, lalu deseleksinya di sini. Ini yang bikin kalau selain 0 dan 1 sistemnya break atau berhenti menginput, mengsiin gitu. Berhenti while true-nya berhenti gitu. While true-nya ya yang berhenti. While true-nya berarti menghentikan si ini nih. Jadi dia nggak menginput lagi, langsung ke sini gitu. Nah, lalu jika ini aman, langsung tambah not head angka bit. Angka bitnya masuk ke sini, tambah not yang di sini nih. Nih, jadi integer nilai karena di sebelah kanan koma. Angka bit. Boleh namanya beda tapi masuknya tetap aman sama. Lalu panggil fungsi tampilkan link list. Udah tampil kan? Lalu cout, ini yang maksudnya pengembalian nilai. Jadi dia dipanggilnya langsung di cout, enak kan? Jadi konversi binar. Nah, yang dipanggil langsung hasil desimalnya. Otomatis ini desimalnya bertambah-tambah terus setiap iterasi ya kan? Sampai hasilnya 6 gitu misalnya, 011 gitu. Nilai desimal rekursif ditambahkan, dipanggil, nah gitu. Akang tadi pasti udah paham lah kan untuk sistem ini, maksudnya nih head bit. Jadi bitnya dia di pangkat 2, lalu pangkat 2 nya dikali 2, lalu next bit selanjutnya ditambah ya kan, ditambah. Jadi sama aja 0 ditambah 2 ditambah 4 itu kalau 6 tuh 011 ya. Karena dia 0 terus satunya true, satunya lagi true gitu. Oke, return 0. Untuk fungsi ini yang nomor 1 sudah selesai. Yang sekarang lanjut ke nomor 2. Seperti biasa, include iStream using namespace std. Nah, di sini kita langsung ke fungsi untuk mengkonversi desimal ke hexadesimal. Di sini void. Jadi kita menggunakan stacknya dalam bentuk array ya. Saya menggunakan stack untuk dalam ya array lah gitu. Stacknya saya kumpulin di array. Nah, void atau fungsi tanpa pengembalian nilai, namanya desimal ke hexadesimal ya. Dalam kurung integer desimal. Jadi kalau ini dipanggil untuk menambahkan desimalnya, berarti dipanggil ini lalu dalam kurung desimalnya berapa gitu ya. Buka kurung berawal const in max sama dengan 100. Kenapa butuh max? Karena kalau nggak pakai max, kalau nggak, max ini adalah sebagai batas ya. Max ini sebagai batas. Dimana kalau stack atau array itu nggak pakai batas, nanti berarti semua memori yang tersisa ada di sistem komputer kita itu dipakai sebagai array. Nih, jika ada sisanya selain ini, misalnya jika ini dijalankan gitu, masa sisanya tuh semua untuk array gitu kan. Jadi bisa jadi agak tidak efisien lah. Makanya dibatasin lah jadi 100. Kenapa 100? 100 ini hanya ya nilai aman aja lah. Ini bebas sih sebenarnya, bisa 10. Karena misalnya angka 20 juta aja tuh cuma butuh 8 itu loh. 8 angka gitu, 8 digit gitu loh. Ini udah nyampe 100 udah pasti. Kita nggak mungkin kan nyari hexadesimal yang nyampe 20 juta gitu kan. Ya begitulah. Jadi 100 itu udah maksimal banget lah ya kan. Nggak nyampe 100 lah. Nggak nyampe 100 digit. Ini digit maksudnya ya. Stack itu digit ya. Karena untuk nyimpen desimalnya gitu ya. Nyimpen desimalnya. Nah, integer index ini nantinya akan jadi indeks terbesar. Jadi stack itu kan katanya last in first out ya, LIFO. Jadi
yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Ini kuncinya di sini, integer indeks terbesar di pedangnya integer. Jika inputnya 0, maka langsung aja desimal sama dengan 0. Jika desimal sama dengan 0, cout 0 return. Nah, jadi kalau 0 dia langsung ke sini, udah kelar. Langsung konversinya seperti ini guys. Ketika desimal lebih besar dari 0, kan udah sama dengan 0 nih. Desimalnya lebih besar dari 0, sisa itu bertipe data integer dibikin sama dengan desimal. Ini adalah modulus 16. Dibacanya gini, sisa sama dengan nilai sisa adalah sisa dari pembagian desimal dibagi 16. Desimalnya di sini kita anggap aja desimalnya tuh adalah 79 ya. Kita pengen nyari 79 ya. 79 berapa sih itunya ke heksadesimalnya? Char heksadesimal. Kita deklarasi dulu ya, char heksadesimal. 79, nah ini ya. Oke. Jika sisa lebih kecil dari 10, kan udah dibagi nih. Udah dibagi 16, ketemu sisanya dong. Sisanya kurang dari 10, heksadesimal sama dengan sisa ditambah 0. Aman dong, karena heksadesimal itu kan ada 0 sampai 9. Jika dia kurang dari 10, ya jadi tinggal ditambahin 0 aja, udah. 0 ini sebagai ASCII ya, ASCII itu nilai ASCII gitu. Heksadesimal. Else, jika selain apa namanya? Sisa ini, jika selain ini atau dia lebih dari 10, sama dengan 10, maka heksadesimal sama dengan sisa itu sendiri dikurang 10 ditambah A. Nah, A ini adalah ada tanda petiknya, itu maksudnya itu adalah ASCII guys. Ini adalah ASCII. Yang dimana kalau A itu dia nyimpen yang namanya integer, bukan integer sih, tapi dia nyimpen angka. Kalau A ya, kalau A itu dia nyimpen angka 65. Nah, A itu nyimpen angka 65 dimulai dari A, kalau B 66, C 67 dan seterusnya. Itu ASCII. Lalu di-push lah. Jika dia udah ketemukan heksadesimalnya, misalnya heksadesimal yang pertama sisanya itu adalah ini, itu loh, berapa gitu loh, apa hurufnya. Nah, langsung indeks, jika indeks lebih kecil dari max min 1, ya max min 1 itu 99 ya kan, maksudnya 100. Kenapa max min 1? Karena yang namanya array itu dia kalau dibilangnya 100 misalnya nih, array buka kurung kotak 100 gitu kan. Itu tuh aslinya anggotanya itu isinya tuh dari 0 sampai 99 gitu, bukan dari 1 sampai 100. Jadi nangkapnya tuh komputer tuh 99 itu maksimal. Jadi tadi apa sih arraynya namanya? Stack 99 gitu. Stack ke 99 adalah itu ya. Itu yang paling akhir. Iya, paling akhir. Nah, ketika indeks lebih kecil dari itu, indeks itu maksudnya ini, nilai indeks ini. Dia masih min 1 tuh. Nah, kalau awal-awal dia masih langsung. Jadi, kalau udah ada nih data heksadesimalnya, maka stack indeks plus indeks. Nah, plus indeks itu maksudnya kalau selain di perulangan atau for gitu kan, dia kan pakai plus gini ya i plus. Kalau di perulangan tuh i plus sama plus i itu sama. Nah, yaitu datanya dia sebelum di plus itu digunakan dulu ya, sebelum plus itu dan digunakan dulu baru dijumlah gitu maksudnya. Tapi kalau di luar fungsi di luar perulangan gitu, di luar perulangan maksudnya di dalam, misalnya ini for nih, di dalam sini lah dia. Nah, tapi kalau di luar sini kayak gini nih, berarti dia beda. Kalau plus indeks itu dia langsung ditambah baru dipakai. Terus kalau indeks plus itu dia dipakai dulu baru ditambah. Nah, jadi kita pakai begini untuk langsung nambahin dulu karena udah ada heksadesimalnya. Ini indeksnya jadi 0 ya kan, udah benar tuh, karena 0 itu emang dimulai dari 0. Indeksnya 0 sama dengan heksadesimal. Langsung jika nggak ada, jika selain itu, else itu maksudnya jika lebih dari 99 berarti stacknya overflow gitu. Lalu desimalnya diganti menjadi desimal dibagi 16. Nah, oke. Ini tuh mau kita coba iterasi kah? Misalnya nih, desimal 79 dibagi 16 itu adalah 4, sisanya 15 ya kan, sisanya 15, maka dia lebih dari 10 ya kan, dia lebih dari 10 berarti heksadesimal sisanya yaitu 15 tambah A ya, 15 dikurang 10 jadi 5 tambah A ya, 65 tambah 65, 5 tambah 65 adalah 70. Oke, jadi 65 itu A, 66 itu B, 67 itu C, 68 itu D, 69 itu E, 70 itu F. Kan 70 nih, berarti F. Nah, jadi heksadesimalnya ketemu lah F. Oke, heksadesimalnya ketemu F. Berarti indeksnya masih min 1. Jadi stack 0 sama dengan heksadesimal. Berarti stack 0 adalah F ya kan? Stack 0-nya adalah F gitu. Maka udah, langsung desimalnya berubah menjadi, jadi tadi kan berapa tuh? Desimal dibagi 16. 79 dibagi 16 berapa? 4 tadi kan? 4. Nah, berarti desimalnya udah jadi 4 nih. Desimalnya udah jadi 4. Masih lebih besar dari 0, oke aman. Sisanya berarti 4 dibagi 16 itu 0, sisanya 4 gitu loh. Ya kan? 4 per 16 itu 0, sisa 4 gitu kan. Yang lebih mendekati tapi dari bawah mendekati gitu kan. 0, sisa 4. Sisanya udah kurang dari 10 nih, berarti masuk sini. Sisa tambah 0 alias 4 dah. Jadi heksadesimal itu adalah 4, char 4.
karena ditambahin ASCII ini jadi char dia, bukan integer tapi char. Nah, jadilah dia 4. Apa sih namanya? Hexadesimalnya 4 nih, yang kedua. Nah, karena indeksnya masih aman, masih 0 ya. Jadi stacknya bertambah langsung. Stack ke 1 berarti kan. Stack ke 1 adalah hexadesimal. Nah, atau 4. Berarti yang 0 stack 0 itu F. Yang stack satunya 4 gitu. Array pertamanya F, array keduanya 4 gitu kan. Nah, yang maksudnya menggunakan stack itu berarti kan dari yang paling terakhir di itu jadi yang paling terakhir ya. Plus in yang pertama kali yang terakhir dimasukkan menjadi yang pertama ditampilkan gitu kan. While index lebih besar sama dengan 0. Jadi dia dimulai dari 0 sampai seterusnya. Ketika bukan dimulai tapi jika indeks ini lebih besar dari 0 lah, lebih besar sama dengan 0, berarti 0 itu aman. Cout stack index. Indeksnya di sini masih belum diubah loh. Masih indeksnya masih 4 gitu. Masih yang kalau dalam kasus saya indeksnya masih 1 ya. Nah, jadi dia langsung dikeluarkan nih stack index. Nah, stack index. Lalu indeksnya berkurang nantinya. Nah, baru dimasuk lagi ke while. Jadi kan kayak tadi saat indeksnya kan 1 nih. 1 lebih besar sama dengan 0 ya kan. Cout stack yang pertama itu nilainya 4. Berarti munculkan 4. Nah, lalu indeksnya berkurang jadi 0. Masih aman while-nya, kondisinya aman. Pengkondisian ya. Lalu cout stack 0 jadi F. Nah, jadi munculnya itu adalah 4F. Di sini nggak ada egal, nggak ada apa-apa. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini ntar cout ada integer angka, masukkan bilangan desimal. Jadi yang kita masukkan akan kita disimpan dalam angka gitu kan. Cout hasilkan versi hexadesimalnya sebagai berikut. Desimal ke hexadesimal dipanggil angka nih. Jadi ntar angka yang kita input itu masuk ke sini. Nih, baru cout handle. Jadi outputnya seperti ini. Masukkan bilangan desimal 79. Nah, 4F. Jadi stacknya itu atau last in first outnya itu adanya di permainan indeksnya ini. Jadi indeksnya pertama-tama dimasukinnya jadi yang pertama. Nih, indeksnya tuh dari 0, 1 gitu kan. 0, 1, 79 ini ya, kasusnya 79. 0, 1 gitu kan. Nah, pas indeksnya udah 1, dia langsung dipanggil indeksnya, baru dikurangin. Jadi dari belakang. Jadi kan awalnya tuh dari depan ngisinya tuh. Ini isinya yang pertama. Nah, pengisian terakhir itu berarti jadi yang pertama pas saat ditampilkan gitu loh. Itu permainan stacknya. Itu kuncinya kan. Ini kenapa ada ini? Nah, oke. Seperti itu saja untuk UTS saya. Nantinya saya akan membuat video ini yang di-upload ke YouTube dan akan saya bikin zip, dimasukkan dalam zip yang berisi ini gitu. Oke, sekian dari saya, Akang Teteh atau Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih.